Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we will learn about tenses that are future, continuous, and perfect. Oke, hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang beberapa tenses, yaitu seperti future, continuous, and perfect. Oke, yang pertama itu kita akan bahas tentang simple future tense. Adapun pengertian dari simple future tense adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir juga di masa tersebut. Biasanya ketika kita ingin membuat atau mentranslate kalimat dalam simple future tense, itu selalu terdapat kata akan. Jadi, yang menjadi poin atau yang harus kalian pahami ketika kalian ingin mengatakan suatu kalimat yang dimana kalimat tersebut terdapat kata akan, berarti otomatis kalian harus menggunakan simple future tense. Oke? Oke, kita lihat selanjutnya cara membuat kalimat dalam simple future tense. Oke, dan pada kesempatan ini saya akan membahas 3 bentuk kalimat dalam membuat simple future tense, yaitu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama, kalimat positif. Seperti yang kalian lihat, ini adalah formula atau rumus ketika kalian ingin membuat kalimat positif dalam simple future tense. Yaitu yang pertama itu ada subject, kemudian ditambah will, plus verb one, kalimat bentuk pertama, plus complement atau pelengkap. Jadi yang menjadi penanda atau menjadi time signal pada simple future tense itu dia menggunakan kata will. Dia menggunakan kata will, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Oke, ini adalah poin atau sesuatu yang penting ketika kita membuat simple future tense, bahwa simple future tense itu dia itu ada kata will-nya setelah subject. Oke, kita lihat contoh kalimat yang menggunakan simple future tense dalam kalimat positif. Yang pertama itu, they will go to party next month. Mereka akan pergi ke pesta bulan depan. The President of Indonesia will visit Irian Jaya tomorrow. Presiden Indonesia akan mengunjungi Irian Jaya besok. I will finish my homework tonight. Saya akan menyelesaikan PR saya malam ini. Jadi, kalian bisa lihat di sini di sini kalimatnya menggunakan kata will, kemudian diikuti oleh verb one, dan ini adalah pelengkap atau komplement, seperti juga di kalimat kedua like this, dan kalimat ketiga like that. Oke, untuk tenses simple future tense ini, apapun subjeknya, whatever the subject, semuanya menggunakan atau diikuti kata will. Jadi, maupun subjeknya itu they, atau I, atau ketika dia tunggal seperti the President of Indonesia, semuanya akan diikuti oleh will. Oke, kita lanjut ke kalimat negatif. Oke, kalimat negatif itu
Rumusnya sama seperti di kalimat positif, tapi yang menjadi pembeda di kalimat negatif seperti tenses-tenses yang lain bahwa di kalimat negatif itu selalu ditambahkan kata not. Jadi rumusnya subject plus will plus not plus verb one atau kata kerja bentuk pertama kemudian diikuti pelengkap. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Peter will not buy new house tomorrow. Peter tidak akan membeli rumah baru besok. Jadi untuk kalimat negatif, will not itu diartikan tidak akan. Oke, contoh kalimat selanjutnya. He will not buy new handphones at online marketplace. Dia laki-laki tidak akan membeli handphone baru di pasar online. They will not go puncak because of the weather. Mereka tidak akan pergi ke puncak karena cuaca. Jadi untuk kalimat negatif seperti yang saya katakan tadi bahwa dia itu selalu diikuti not setelah kata will yang menjadi arti jadi dari will not ini yaitu tidak akan. Tidak akan. Yang awalnya pada kalimat positif will ini diartikan akan, ketika dia di kalimat negatif dia ditambahkan kata not yang berarti dalam bahasa Indonesia yaitu tidak. Jadi artinya itu menjadi tidak akan, will not, tidak akan. Oke, kita bentuk kalimat selanjutnya dari simple future tense yaitu bentuk kalimat interrogative atau kalimat tanya. Adapun rumusnya yaitu kalian bisa lihat di mana rumusnya itu diawali oleh kata will, kemudian diikuti subject dan verb bentuk pertama, kemudian pelengkap. And don't forget to put question mark. Jangan lupa tanda tanya. Jadi untuk kalimat tanya di simple future tense itu diawali oleh kata will. Oke, kita lihat contoh kalimat. Contoh kalimat tanya atau kalimat interrogative yang menggunakan tense simple future. Oke, yang pertama itu ada kalimat will you keep your promise? Apakah kamu akan menjaga janjimu? Will John buy new car next month? Apakah John akan membeli mobil baru bulan depan? Will they come to my party tomorrow? Apakah mereka akan datang ke pestaku besok? Jadi, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, itu selalu ada kata apakah untuk mengawali. Jadi apakah kamu akan, apakah John akan, apakah mereka akan. Itulah contoh kalimat untuk kalimat interrogatif. Jadi yang menjadi poin untuk tenses simple future tense ini di mana simple future tense ini itu kita menggunakan kata will, kemudian verb yang kita gunakan itu adalah kata kerja bentuk pertama dan kata will ini digunakan untuk semua subjek, whatever the subject. Dan untuk tenses ini itu kita gunakan ketika kita ingin mengatakan kalimat atau kejadian di mana kalimat dalam kejadian itu
akan terjadi. Maksudnya di kalimat ini itu harus ada kata akannya, karena kata will ini memiliki arti akan. Jadi untuk menggunakan tenses ini, kita harus kalimat yang harus kita buat itu, kalau dalam bahasa Indonesianya itu harus ada kata akannya. Oke? Oke, kita move ke the next tenses, yaitu present continuous tense. Oke, present continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Jadi untuk simple continuous tense itu kita menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung, dan biasanya kalimatnya itu terdapat kata sedang. Contohnya, saya sedang makan, saya sedang berbicara, saya sedang tidur. Ketika kalian ingin mengatakan kalimat tersebut, berarti kalian bisa menggunakan tenses present continuous. Sama pada tenses yang sebelumnya, di sini juga ada 3 bentuk, yaitu bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, kalian bisa lihat di sini ada contoh kalimat yang menggunakan present continuous tense pada kalimat positif. Contohnya itu, I'm reading a book right now. Saya sedang membaca sebuah buku sekarang. The kids are sleeping. Anak-anak sedang tidur. She is doing her homework now. Dia perempuan sedang mengerjakan PR-nya sekarang. Jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah contoh kalimat pada kalimat positif untuk present continuous tense. Oke, bagaimana sih rumusnya? Oke, let's see. Di sini, kalian bisa lihat untuk rumus present continuous tense itu diawali oleh subjek. Kita bisa lihat di sini contoh subjeknya itu ada I, you, they, we, 2 nama orang, she, he, it, dan 1 nama orang. Kemudian, di mana I itu berpasangan dengan am. You, they, we, dan 2 nama orang itu berpasangan dengan are, dan she, he, it, dan 1 nama orang itu pasangannya is. Kemudian, semua subjek ini ketika dia diikuti oleh I'm, are, is, pasangannya masing-masing, itu ditambahkan verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahkan ing. Jadi, ketika kalian ingin membuat kalimat atau mengatakan kalimat pada kalimat dalam bentuk present continuous tense untuk kalimat positif, kalian harus perhatikan subjeknya apa, karena setiap subjek memiliki pasangannya tersendiri. Seperti contohnya di sini, I, saya, berarti pasangannya am, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama, read, kemudian ditambah ing, menjadi reading. I'm reading, saya sedang membaca. Jadi arti ketika kita menggunakan kita menggunakan tenses continuous itu ada kata sedang. Jadi saya sedang membaca. Oke? Yang menjadi poin untuk kalimat positif ini di present continuous tense itu ya ini subjeknya, setiap subjek itu memiliki pasangannya tersendiri, dan
verbnya itu, verb bentuk pertamanya itu ditambahkan ing. Oke, kita move. Bentuk kalimat negatif untuk present continuous tense itu rumusnya sama, maksudnya subjek pasangannya ini sama seperti di kalimat positif, di mana I berpasangan dengan am, kemudian diikuti oleh kata kerja yang ditambahkan ing. Tapi yang menjadi pembeda seperti yang kita ketahui kalau kalimat negatif otomatis ditambahkan kata not. Dan not-nya ini diletakkan setelah to be, am, are, dan is. Jadi untuk not-nya kita letakkan setelah to be-nya. Oke, let's see the example di sini. She is not sleeping right now. Dia perempuan tidak sedang tidur sekarang. I'm not going to school. Saya tidak sedang pergi ke sekolah. We are not eating noodle. Kami tidak sedang makan mie. Jadi di sini si itu pasangannya is, kemudian untuk kalimat negatif dia ditambahkan not dan tetap diikuti kata kerja bentuk pertama plus ing. Jadi ketika kita membuat kalimat negatif pada present continuous tense, itu nanti kalimatnya diartikan menjadi tidak sedang. Tidak sedang. Kan untuk kalimat positif, sedang. Contohnya saya sedang makan. Jadi untuk kalimat negatif menjadi saya tidak sedang makan. Oke. Oke, kita lanjut ke bentuk selanjutnya. Bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Oke, untuk kalimat tanya itu seperti kita lihat yang muncul pertama itu subjek. Tapi subjeknya ini harus diawali oleh pasangan to be-nya masing-masing. Jadi untuk kalimat tanya, to be yang awalnya di kalimat positif negatif itu dia ada setelah subjek, tapi untuk kalimat tanya subjeknya itu diletakkan setelah to be. Jadi yang menjadi awal itu to be-nya dulu, kemudian subjek, kemudian tetap yang terakhir itu kata kerjanya, yang kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambah ing. Dan jangan lupa question mark, tanda tanya. Oke, kita lihat contohnya. Is she doing her homework now? Apakah dia perempuan sedang mengerjakan PR-nya sekarang? Are they working right now? Apakah mereka sedang bekerja sekarang? Are you going to zoo today? Apakah kamu sedang pergi ke kebun binatang hari ini? Jadi, untuk kalimat saya ulangi, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya itu diletakkan di awal. Dan to be-nya ini diikuti oleh pasangannya masing-masing. Di mana to be am berpasangan dengan I, are itu berpasangan dengan you, Dewi, dan dua nama orang, is itu berpasangan dengan subjek she, he, it, dan satu nama orang. Oke? Okay, I hope you understand about this material. And kita lanjut satu lagi
tenses yang akan kita bahas yaitu present perfect tense. Present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau situasi yang sudah terjadi. Jadi, untuk mengatakan atau menggunakan present perfect tense itu, kalian itu gunakan ketika kalian ingin mengatakan suatu tindakan yang sudah terjadi. Oke, kita lihat contoh kalimat dalam bahasa Indonesianya. Contohnya itu ketika kalian mengatakan, saya sudah makan malam, mereka sudah mengunjungi rumahku. Ketika kalian mengatakan contoh kalimat yang ada di slide ini, otomatis kalian harus menggunakan present perfect tense. Oke? Jadi yang menjadi poin ketika kita menggunakan tenses present perfect tense, itu kalimatnya itu terdapat kata sudah. Ada kata sudahnya. Maka ketika ada kata sudah dalam suatu kalimat, kita bisa menggunakan present perfect tense. Oke, kita lihat rumusnya untuk menggunakan present perfect tense. Dalam present perfect tense, ada hal yang harus kalian ketahui. Ketika subjeknya Ayu, Dewi, dan dua nama orang, itu dia berpasangan dengan have, kemudian ketika subjeknya si, he, it, dan satu nama orang, dia diikuti oleh has. Dan untuk tenses present perfect, kata kerja yang digunakan itu kata kerja bentuk ketiga. Oke, kita lihat dalam present perfect tense sama seperti tenses-tenses sebelumnya. Di sini ada 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalian bisa lihat di sini rumus untuk kalimat positif, di mana rumusnya itu subject plus have atau has, kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi have atau has-nya di sini ini tergantung dari subjeknya. Ketika subjeknya they, berarti kita akan memilih have. Ketika subjeknya she, kita akan gunakan has. Dan diikuti kata kerja bentuk ketiga. Oke, rumus untuk kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject, kemudian diikuti have atau has, dan ditambahkan not. Dan terakhir, itu ditambahkan kata kerja bentuk ketiga. Jadi untuk kalimat negatif, not-nya itu diletakkan setelah have atau has. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kata have atau has-nya di sini diletakkan di awal, kemudian diikuti oleh subjeknya, dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Dan jangan lupa tanda tanya atau question mark. Oke, inilah rumus untuk tenses present perfect. Oke, kita lihat contoh kalimat yang menggunakan present perfect tense. Ya, di sini kalian bisa lihat ada 3 contoh kalimat. Yang pertama, I have finished my work. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. She has not eaten lunch. Dia belum makan siang. Have you seen that movie? Apakah kamu sudah melihat film itu? Jadi, yang perlu saya tekankan atau garis bawahi bahwa ketika kalian menggunakan present perfect tense, berarti kalian akan mengatakan atau menuliskan kalimat yang terdapat kata sudahnya atau kegiatan yang sudah berlalu.
Contohnya ini, saya sudah makan. Jadi kalimatnya itu ada kata sudah untuk di kalimat positif dan interrogatif. Dia ada kata sudah. Dan ketika dia di kalimat negatifnya, dia itu katanya berubah menjadi belum. Kan yang awalnya positifnya dia katanya sudah, berarti untuk kalimat negatifnya itu kita ganti dengan kata belum. Contohnya ketika saya mengatakan saya sudah makan, I have eaten. Dan ketika saya mau mengatakan saya belum makan, jadi I have not eaten. Okay, you get it? Okay. Oke, itulah akhir materi untuk saat ini, dan I hope all of you understand about this material. Okay. If you have a question, please ask me. And I think that's all for today. And I want to say thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.